Ardian Persada Junior dengan NIM 2023-42049 dari Prodi S1 Teknik Industri USA. Di sini saya akan mereview studi kasus mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan mereview dua kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus Muhammad Arsyad pada tahun 2014. Muhammad Arsyad ini merupakan salah satu contoh kontroversial terkait penerapan Undang-Undang ITE yang memunculkan diskusi luas tentang batasan etika, kebebasan berekspresi, dan penggunaan hukum siber. Nah, pada kasus ini, pelaku utamanya yaitu Muhammad Arsyad sendiri yang terjadi pada tahun 2014. Beliau berasal dari Jakarta Utara. Muhammad Arsyad ini mengedit foto presiden dan wakil presiden pada tahun tersebut dengan menambahkan elemen pornografi menggunakan aplikasi sederhana. Lalu hasil foto tersebut diunggah di akun Facebook milik pribadinya tanpa maksud serius dan politis yang menurut pengakuan dari Muhammad Arsyad itu hanya untuk bercanda. Nah, karena kejadian tersebut, Muhammad Arsyad mendapatkan proses hukum oleh kepolisian setempat, yaitu polisi melakukan pelacakan akun Facebook dan mengidentifikasi Arsyad sebagai pelaku. Kemudian ia ditangkap oleh polisi dan dikenai tuduhan melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Lalu selanjutnya Arsyad juga mengundang perhatian publik karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dianggap tidak memiliki niat jahat. Namun respon publik banyak menilai bahwa penahanan Arsyad ini sebagai bentuk penerapan hukum yang terlalu keras dan tidak proporsional terhadap pelanggaran etika di dunia maya. Nah, sedangkan dari sisi Presiden Jokowi sendiri itu meminta agar proses hukum tidak dilanjutkan secara berlebihan dan menyiapkan penyelesaian secara persuasif. Akhirnya Arsyad dibebaskan setelah sempat ditahan. Dari kasus yang pertama ini saya mengambil dari beberapa referensi seperti CNN Indonesia, Kompas.com, dan Tirto.id. Lalu kasus yang kedua yaitu saya ambil dari kasus Alfian Tanjung pada tahun 2017. Nah, kasus ini berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dalam kasus ini pelaku utamanya yaitu Alfian Tanjung yang berprofesi sebagai dosen dan penceramah. Kasus ini terjadi pada tahun 2017. Kejadiannya yaitu Alfian Tanjung kan dikenal sebagai tokoh yang sering menyuarakan pendapat politik dengan nada keras. Nah, terkait isu komunisme dan tudingan terhadap pihak-pihak tertentu sebagai simpatisan PKI, ia juga aktif menyampaikan pandangannya baik melalui ceramah ataupun unggahan di media sosial. Lalu pada suatu kejadian, beliau dituduh sebagai tuduhan terhadap pemerintah dan tokoh tertentu. Alfian dalam berbagai unggahan media sosial, terutama Twitter dan YouTube, serta ceramah di masjid menyebutkan bahwa PDIP adalah sarang PKI dan menyebut sejumlah tokoh politik nasional sebagai bagian dari kebangkitan komunisme. Lalu pada waktu yang berbeda, beliau juga menyampaikan ceramah di Masjid Mujahidin, lokasinya di Surabaya. Dalam salah satu ceramahnya yang viral, beliau menyampaikan bahwa 80% anggota DPR adalah kader PKI. Tanpa menyertakan bukti yang sah, lalu pernyataan tersebut menyulut kontroversi dan dilaporkan sebagai ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Nah, karena tindakannya tersebut, beliau mendapatkan proses hukum berupa penangkapan dan penahanan. Polisi menangkap Alfian Tanjung pada 6 September 2017, ditahan dan disidangkan di Surabaya, dan juga pernah menjalani proses hukum di Jakarta dengan kasus serupa. Nah, jaksa menuntut Alfian dengan pidana penjara karena menyebarkan ujaran kebencian dan memecah belah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dalam
proses hukum tersebut mendapatkan putusan pengadilan Surabaya akhirnya membebaskan Alfian Tanjung dari tuduhan tersebut pada 30 November 2017 karena hakim menilai unsur pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dia tetap menjalani proses hukum dalam kasus lain yang serupa di Jakarta. Seperti yang saya bilang tadi, beliau mendapat panggilan dari proses hukum itu 2 kali, yang pertama di Surabaya dan di Jakarta. Yang di Surabaya itu beliau dibebaskan, dan proses hukum yang di Jakarta yaitu beliau dijerat dengan pasal ujaran kebencian berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi dan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau golongan berdasarkan sara. Lalu dia juga mendapatkan pasal 156 KUHP mengatur larangan menyatakan permusuhan terhadap golongan tertentu secara terbuka. Nah, dampak dari sosial dan digital dari kasus ini yaitu meskipun dibebaskan di satu kasus, nama Alfian Tanjung tetap tertanam dalam jejak digital sebagai penyebar ujaran kebencian yang membuatnya sulit diterima dalam ruang publik dan akademik secara luas. Lalu ia juga menjadi contoh kasus nyata bahwa jejak digital dan rekaman ujaran politik dapat memiliki konsekuensi panjang meskipun tidak selalu berakhir dengan hukuman pidana. Nah, dari kasus ini saya mendapat dari beberapa referensi, salah satunya yaitu dari kompas.com, tempo.com, dan crypto.id. Nah, sekian review studi kasus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.